Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh inspirasi, yaitu hubungan antara Islam dan sains. Ada begitu banyak penemuan ilmiah yang ternyata sudah dibahas dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Mari kita ungkap bersama 5 penemuan besar yang membuktikan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tapi juga sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tonton terus video ini sampai akhir agar kita dapat mengetahui keagungan agama kita dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di Hidayah Islami. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, penciptaan alam semesta. Penemuan besar pertama yang dibahas dalam Al-Quran adalah penciptaan alam semesta. Saat ini, para ilmuwan telah mengakui teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta ini bermula dari ledakan besar miliaran tahun yang lalu. Namun, tahukah kalian bahwa konsep ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menggambarkan bahwa langit dan bumi dulunya satu kesatuan yang kemudian terpisah. Ini sangat mirip dengan penjelasan ilmiah modern tentang Big Bang yang menunjukkan bahwa alam semesta dulu merupakan satu massa tunggal yang kemudian meledak dan mengembang. Bayangkan, berabad-abad yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan hal ini, padahal teknologi untuk membuktikannya belum ada. Kita bisa terinspirasi untuk selalu terbuka terhadap sains dan terus menggali ilmu. Ilmu pengetahuan bisa membantu kita lebih dekat dengan keagungan penciptaan Allah. Kedua, kelahiran manusia dari setetes air atau embriologi. Penemuan besar kedua adalah proses penciptaan manusia. Di era modern, kita bisa melihat bagaimana perkembangan janin manusia dari tahap zigot hingga bayi lahir melalui teknologi seperti USG. Namun, Al-Quran sudah membahas detail proses ini sejak dulu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik." Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ayat ini menjelaskan secara detail tahapan-tahapan perkembangan manusia dari saripati mani hingga terbentuknya daging dan tulang. Penemuan ini sejalan dengan ilmu embriologi yang baru dipahami ribuan tahun setelah Al-Quran turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang memperkuat penjelasan ini, "Sesungguhnya penciptaan kalian di rahim ibu kalian dikumpulkan dalam bentuk setetes mani selama 40 hari pertama, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari berikutnya, lalu menjadi sepotong daging selama 40 hari berikutnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2643. Cobalah untuk merenungkan keajaiban penciptaan kita sendiri. Bagaimana Allah merencanakan setiap detail dalam diri kita. Dari sini, kita bisa belajar untuk bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan
serta menghargai betapa menakjubkannya proses ini. Misalnya, menjaga kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman bisa mengklik tombol like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat lagi dalam merangkum dan menyajikan konten-konten yang lebih bermanfaat dan menarik untuk kalian semua. Ketiga, pergerakan matahari dan bulan atau orbit. Penemuan besar ketiga adalah tentang gerakan matahari dan bulan. Dulu, banyak yang percaya bahwa matahari dan bulan berada dalam keadaan diam. Namun, Al-Quran sudah menyebutkan bahwa keduanya bergerak dalam orbitnya masing-masing. Dalam surah Yasin ayat 38-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pun telah kami tetapkan manzilah-manzilah baginya, hingga ia kembali seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surah Yasin ayat 38-40. Ayat ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan memiliki orbitnya masing-masing dan tidak akan bertabrakan. Penemuan ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan dalam ilmu astronomi modern tentang gerak benda langit. Hal ini bisa menginspirasi kita untuk merenungi keteraturan alam semesta. Segala sesuatu di alam ini bekerja dengan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Mari kita terapkan prinsip keteraturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengelola waktu dengan baik dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, ibadah, dan keluarga. Keempat, pegunungan sebagai pasak bumi. Penemuan besar keempat adalah tentang fungsi pegunungan. Dalam ilmu geologi modern, kita mengetahui bahwa pegunungan memiliki peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Pegunungan berfungsi sebagai penyangga yang menjaga kestabilan lempeng bumi dan mencegah terjadinya gempa yang lebih dahsyat. Dalam surah An-Naba ayat 6-7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Ayat ini menggambarkan bahwa gunung-gunung adalah pasak yang menjaga bumi tetap stabil. Dalam geologi modern, konsep ini dikenal dengan teori isostasi, yang menyatakan bahwa pegunungan memiliki akar dalam bumi yang membantu menstabilkan lempeng-lempeng bumi. Dalam hidup kita, pegunungan bisa diibaratkan sebagai kekuatan iman yang menjaga stabilitas kita di tengah ujian hidup. Sama seperti bumi yang butuh pasak untuk stabil, kita juga memerlukan iman yang kuat untuk menjaga keseimbangan hidup. Mari jadikan iman sebagai pasak kehidupan kita, sehingga kita tetap kokoh dalam menghadapi ujian dan tantangan. Kelima, fungsi sidik jari. Penemuan besar terakhir adalah tentang keunikan sidik jari. Sains modern baru menemukan bahwa setiap manusia memiliki sidik jari yang unik dan tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama. Namun, dalam Al-Quran hal ini telah disebutkan jauh sebelumnya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 3-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, kami bahkan mampu menyusun kembali jari-jarinya dengan sempurna." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengatur kembali bahkan detail terkecil dari tubuh manusia, termasuk sidik jari yang unik. Fakta ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai keunikan dan individualitas kita. Setiap dari kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan yang unik. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, kita sebaiknya fokus pada potensi diri dan bersyukur atas keistimewaan yang Allah berikan. Itulah 5 penemuan besar yang dibahas dalam Al-Quran dan telah dibuktikan oleh sains modern. Bukankah luar biasa bahwa Al-Quran
yang turun lebih dari 1400 tahun lalu sudah berbicara tentang hal-hal yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan di zaman kita. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk hidup, tetapi juga sumber pengetahuan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan sains, 5 penemuan besar yang dibahas dalam Al-Quran. Mungkin masih ada beberapa hal yang belum saya sebutkan. Coba tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, karena keduanya adalah jalan menuju kemuliaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.